Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara, perdata dulu harus didahulukan? Oh, nggak ada, Pak. Ada, itu beda perdata Pak, dengan pidana. Diuji ternyata dalam perdatanya. Yang uji itu siapa? Nah itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Barang buktinya itu nggak kesana kesini karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, berbeda. Artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan. Maksudnya apa? Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara, perdata dulu harus didahulukan? Oh, nggak ada, Pak. Ada, itu beda perdata dengan pidana beda, Pak. Betul. Dimensinya berbeda. Perdata dulu diselesaikan, baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya. Yang uji itu siapa? Nah itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya, temannya Pak Jokowi, dari Universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini. Nanti dikirimkan ke kejaksaan, Pak, ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan di sini. Yang maksudnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk ke masing-masing? Saya dulu pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang dua ini, dan itu pihaknya cuma itu juga, buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu, maksudnya apa? Itu manapun. Maksudnya gini, supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini, karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Jadi bisa. Tapi relevan. Tapi oleh satu ya, mudah-mudahan ini yang sama. polisi cepat itu. Tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju dengan apa yang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan, tanyakan deh ke Prof ya. Gitu, kalau ada perdatanya itu didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau perkaranya. Kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya ini beda. Yang satunya nuduh. Beda. Pihaknya aja beda. Coba Prof. Yang satunya nuduh palsu, yang satunya lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Objeknya sama, Prof Adi. palsu. Silakan Prof. Ya silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang didahulukan perdata sama pidana. Kalau menurut Prof Adi, sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365, ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga. Tapi pada prinsipnya kalau kasus ini berbeda. Jadi pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri, itu clear ya sama ya tadi yang disampaikan. Akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan, maksudnya apa? Ya, jadi artinya kan ada yang kemudian satunya dipercepat. Yang di Barreskrim itu, meskipun saya tidak ikut menggugat di sana, tapi gugatan dari teman-teman itu kan sudah didaftarkan per Desember 2024 yang lalu. Lambat banget. Terus tiba-tiba ketika Jokowi lapor tanggal 30 April, hari itu juga dia lapor di SPKT, hari itu juga langsung di BAP, hari itu juga muncul surat perintah penyelidikan. Ini Pak Arianto, kalau itu diberlakukan untuk semua masyarakat, hebat Pak polisi Pak. Gitu. Nyatanya kan tidak. Kalau kita lapor di SPKT, kita tunggu dulu kapan nanti tiba-tiba dipanggilnya. Kalau semua orang diproses kayak Jokowi kemarin, saya salut kepada kepolisian dan lakukan itu untuk semua masyarakat. Jadi semua itu masyarakat. Pernah Pak Roy pernah ngelapor. Pernah membuat laporan polisi. Pernah. Gimana? Pernah. Polda Metro. Kapan? Kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu. Enggak, bikin laporan polisi sudah. Iya sudah. Terus ya udah lapor aja di SPKT, nunggu Pak.
Nunggu kita diberitahu nanti lewat website. Setelah itu agak lama baru kemudian di BAT. Ya gitu. Terus lama dulu penyelidikannya, surat perintah penyelidikannya baru muncul. Ini Jokowi dilihat tuh 1 hari loh Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung di... Kan ada yang bilang no viral no justice kan? Enggak, tapi nggak imbang gitu. Pak. Kasihan masyarakat Pak. Ya itu kenyataannya begitu. Tapi gini ya. Kenyataannya gitu ya Pak ya. Kenyataannya Jokowi jalur yang benar itu ya bikin LP Pak. Ya. Betul, betul. Sudah benar jalurnya itu. Adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditanggapi yang sekarang. Yang laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak Arianto, saya tanya ini. Sudah Pak Jokowi kan sudah ada perbedaan. Ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditanggapi. Ya sudah kan sama-sama sekarang. Berarti apa masalahnya dong kalau masalahnya ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, saya nggak menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama, Pak. Itu adil. Idealnya memang kayak gitu, Pak. Idealnya ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini, sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah, itu kita fokus pada ini aja. Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh nggak ada Pak. Ada. Beda perdata dengan pidana beda Pak. Betul. Dimensinya berbeda. Perdata dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah kalau yang perdataannya nggak pas. Kalau ternyata diuji ternyata dalam perdataannya. Yang uji itu siapa? Nah itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana Pak. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari Universitas Sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini. Nanti dikirimkan ke kejaksaan, Pak ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan di sini. Yang maksudnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk ke masing-masing? Saya dulu pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang 2 ini, dan itu pihaknya cuma itu juga, buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu, maksudnya apa? Maksudnya gini, supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini, karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Jadi bisa relevan. Tapi oleh satu mudah-mudahan ini yang sama. Polisi cepat itu. Tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju deh apa yang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan, tanyakan deh ke Prof ya. Gitu, kalau ada perdatanya itu didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau perkaranya. Kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya ini beda. Yang satunya nuduh. Beda, pihaknya aja beda. Coba Prof. Yang satunya nuduh palsu, yang satunya lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda, bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Objeknya sama, Prof Adi. Palsu. Silakan Prof. Ya silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang didahulukan perdata sama pidana. Kalau menurut Prof Adi, sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365, ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga. Tapi pada prinsipnya kalau kasus ini berbeda. Jadi pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri, itu clear ya sama ya tadi yang disampaikan. Akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan, maksudnya apa? Ya, jadi artinya kan ada yang kemudian satunya dipercepat. Yang di Barreskrim itu, meskipun saya tidak ikut menggugat di sana, tapi gugatan dari teman-teman itu kan sudah didaftarkan per Desember 2024 yang lalu. Lambat banget. Terus tiba-tiba ketika Jokowi lapor tanggal 30 April, hari itu juga dia lapor di SPKT, hari itu juga langsung di BAP, hari itu juga muncul surat perintah penyelidikan. Ini Pak Arianto, kalau itu diberlakukan untuk semua masyarakat, hebat Pak polisi Pak. Gitu. Nyatanya kan tidak. Kalau kita lapor di SPKT,
kita tunggu dulu kapan nanti tiba-tiba dipanggilnya. Kalau semua orang diproses kayak Pak Jokowi kemarin, saya salut kepada kepolisian dan lakukan itu untuk semua masyarakat. Jadi semua itu masyarakat. Pernah Pak Roy pernah ngelapor. Pernah membuat laporan polisi. Pernah. Gimana? Pernah. Polda Metro. Kapan? Kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu. Enggak, bikin laporan polisi sudah. Iya sudah. Terus ya udah lapor aja di SPKT, nunggu Pak. Nunggu kita diberitahu nanti lewat website. Setelah itu agak lama baru kemudian di BAT. Ya gitu. Terus lama dulu penyelidikannya, surat perintah penyelidikannya baru muncul. Ini Jokowi dilihat tuh 1 hari loh Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung di. Kan ada yang bilang no viral no justice kan? Enggak, tapi nggak imbang gitu. Pak. Kasihan masyarakat Pak. Ya itu kenyataannya begitu. Tapi gini ya. Kenyataannya gitu ya Pak ya. Kenyataannya Jokowi. Jalur yang benar itu ya bikin LP Pak. Ya. Betul, betul. Sudah benar jalurnya itu. Adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditanggapi yang sekarang. Yang laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak Arianto, saya tanya ini. Sudah Pak Jokowi kan sudah ada perbedaan. Ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditanggapi. Ya sudah kan sama-sama sekarang. Tapi apa masalahnya dong kalau masalahnya ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, tapi sekarang sudah sama. Saya nggak menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama, Pak. Itu adil. Idealnya memang kayak gitu, Pak. Idealnya ya. Tapi dalam kondisi sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah itu kita fokus pada ini aja.